Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Statistika Bisnis 2, akan mempresentasikan konsep dasar pengujian hipotesis. Nama-nama kelompok kami yaitu 1. Saya Yustifa Irvania Corso, NIM 1861154. 2. Fitri Anis Ramadhani, 1861153. Yang ketiga, Dita Asrikawati, 186116290. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau tidak terkontrol. Dalam statistik, sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan. Kegunaan hipotesis. 1. Hipotesis sebagai pengetahuan dalam suatu bidang. 2. Hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan langsung diuji dalam penelitian. Yang ketiga, hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala. Yang keempat, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penelitian. Yang kelima, hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Di sini kita akan memberikan contoh, yaitu untuk mengetahui apakah memang secara signifikan terdapat perbedaan atau tidak akhlak siswa antara dua kelompok, yakni kelompok yang pendidikan agamanya tinggi dan kelompok yang pendidikan agamanya rendah. Maka sebelum melakukan perhitungan, penulisan terlebih dahulu mengajukan hipotesa alternatif atau HA dan hipotesa nihil atau H0 sebagai berikut. Yang dengan pengertian HA adalah antara kelompok yang pendidikan agama Islamnya tinggi dan kelompok yang pendidikan agama Islamnya rendah terdapat perbedaan dalam perkembangan akhlaknya. Yang H0 antara kelompok yang pendidikan agama Islamnya tinggi dan kelompok agama Islamnya yang rendah tidak terdapat perbedaan dalam akhlak yang signifikan. Arah dan bentuk uji hipotesis. Yang pertama adalah one style atau satu sisi. Adalah bila hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan dan adanya pernyataan yang mengatakan yang satu lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain. Yang kedua, two tail atau dua sisi merupakan hipotesis alternatif yang hanya menyatakan perbedaan tanpa melihat apakah hal yang satu lebih tinggi atau rendah dari hal yang lain. Macam-macam statistik. Yang pertama adalah statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Yang kedua adalah statistik inferensial. Statistik ini digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digenerasikan untuk populasi di mana sampel itu diambil. Statistik inferensial ini terdiri dari dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Penjelasan dari statistik parametrik adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Metode statistik parametrik ini berlandaskan pada anggapan-anggapan tertentu yang telah disusun terlebih dahulu. Kelebihan statistik parametrik adalah 1. Dapat digunakan untuk menduga atau meramal. Yang kedua, hasil analisis dapat diperoleh dengan pasti dan akurat apabila digunakan sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara dua atau lebih variabel atau variabel. Yang keempat, dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks dan rumit dalam sebuah model sederhana. Kekurangan statistika parametrik adalah berdasarkan pada anggapan-anggapan asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin bahkan menyesatkan. Data harus berdistribusi normal dengan skala pengukuran data yang harus digunakan adalah interval dan rasio. Dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. Tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan cuplikan sampel yang jumlahnya sedikit lebih dari 30. 2. Statistik non-parametrik.
Untuk menganalisis data nominal atau ordinal yang diambil dari populasi yang berdistribusi bebas, penggunaan statistik non-parametrik hanyalah untuk data penelitian yang berasal dari sampel. Sebab, jika data penelitian berasal dari populasi sensus hasil pengukuran berupa parameter, dengan demikian tidak perlu ditafsirkan lagi, tetapi bisa langsung diinterpretasikan. Statistik non-parametrik, masyarakatnya pengambilan data dengan cara random, karena di dalamnya mengandung kaidah probabilitas. Perhatikan hipotesis penelitian, karena hipotesis tersebut mengindikasikan apakah pengujian uji signifikasi harus dilakukan satu sisi atau dua sisi. Perhatikan dengan cermat, apakah penelitian kita terdiri atas kasus satu sampel, dua sampel, atau lebih dari dua sampel. Ada dua kasus, yaitu uji binomial. Uji binomial adalah uji yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Uji binomial digunakan saat sampel terdiri dari dua kelompok, misalnya laki-laki dan perempuan, atau kaya dan miskin. Data yang digunakan untuk diuji binomial adalah jenis data nominal dengan sampel kecil. Penjelasan uji binomial di mana penjelasan uji statistik binomial. Dan ini adalah rumusnya hipotesis uji binomial. Sini ada keterangannya, P proporsi kasus yang diharapkan dalam salah satu kategori. P sama dengan 1 min P, proporsi kasus yang diharapkan dalam kategori lainnya. Prosedur pengujian uji binomial dengan H0 dibagi P sama dengan Q sama dengan 0,5, maka prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut. 1. Tentukan N, jumlah kasus atau observasi yang diteliti. 2. Tentukan jumlah frekuensi pada masing-masing kategori. Uji C kuadrat. C kuadrat satu sampel adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas dua atau lebih kelas, di mana data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Nah, ini adalah contoh dari rumus uji C kuadrat. Dan di sini ada statistik dan hipotesis penelitian. Hipotesis, pernyataan statistik tentang parameter populasi dalam penelitian hipotesis. Jawaban sementara dalam rumusan masalah penelitian. Statistik, ukuran-ukuran yang dikenakan pada sampel. R sama dengan kolerasi, S sama dengan simpangan baku, S kuadrat sama dengan varian. Parameter, ukuran yang dikenakan pada populasi U rata-rata P, koefisien relasi. Penelitian yang didasarkan pada populasi atau sensus disebut penelitian sensus atau penelitian deskriptif. Prosedur pengujian hipotesis. Langkah 1, merumuskan hipotesa. Langkah 2, menentukan taraf nyata. Langkah 3, menentukan uji statistik. Langkah 4, menentukan daerah keputusan. Langkah 5, mengambil keputusan. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah jawaban sementara tentang nilai suatu variabel mandiri. Sampel rumusan masalah. A. Seberapa banyak produktivitas padi di daerah Jombang tahun 2012? B. Berapa lama daya tahan lampu merek A dan merek B? Hipotesisnya, A. Produktivitas padi di Jombang tahun 2012 adalah 8 ton. B. Daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan merek B sama dengan 600 jam. Penulisan hipotesis statistik seperti contoh di bawah ini. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Sampel rumusan masalah. Apakah terdapat perbedaan produktivitas kerja antara golongan 1 dan 2? Hipotesis. HO
Tidak terdapat perbedaan produktivitas antara pegawai golongan 1 dan 2. HA. Terdapat perbedaan produktivitas antara pegawai golongan 1 dan 2. Hipotesis statistik seperti contoh di bawah ini. Hipotesis hubungan asosiatif. Penjelasan dugaan tentang hubungan dua variabel atau lebih. Eksempel rumusan masalah. Apakah terdapat hubungan antara pengambilan keputusan manajerial dan perubahan resiko perubahan? Hipotesisnya, HO, tidak terdapat hubungan antara pengambilan keputusan manajerial dan perubahan resiko perusahaan. HA, terdapat hubungan antara pengambilan keputusan manajerial dan perubahan resiko perusahaan. Rumusan hipotesis statistik seperti contoh di bawah ini. Taraf kesalahan dalam pengujian hipotesis. 1. Jika data sampel yang diperoleh sama dengan nilai parameter populasi atau masih berada pada nilai interval parameter populasi, maka hipotesis diterima. 2. Kesalahan akan semakin besar jika nilai statistik jauh dari nilai parameter populasi. 3. Tingkat kesalahan telah ditetapkan oleh peneliti terlebih dahulu sebelum hipotesis diuji. Biasanya yang digunakan dalam sains adalah 5% dan 10% MIPA atau kedokteran 1%. Ini adalah contoh macam hipotesis. Ada 3, yaitu nominal, ordinal, dan interval rasio. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.